Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita adalah dikatakan generasi the third day, ya, hari yang ketiga. Kita tahu bahwa perjanjian baru start waktu Yesus bangkit. Segala dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dosa beres, itu pintu masuk untuk semua berkat Tuhan. Ya, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit misalnya. Ya, ditebus dari segala kerusakan, kecelakaan, mara bahaya, bencana. Ya, mahkotai, favor, dan kelembutan. Dilingkupi itu semua. Mulut kita dipuaskan dengan goodness, kebajikan. Goodness Tuhan. Mengejar kita, menyusul, menabrak kita. Masa muda kita diperbarui, ya, seperti pada burung Raja Wali. Jadi kita diingatkan, ya, kita ada di perjanjian baru, covenant, ikatan perjanjian terjemahannya. Ya, kita di Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Itu perjanjian, ikatan perjanjian Tuhan dengan manusia. Manusia juga manusia Yesus, Allah yang menjadi manusia. Jadi ini covenant seperti pernikahan yang gak ada yang bisa memisahkan. Dan sudah terlaksana. Dan kita diperdamaikan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan Injil, kabar baik ini adalah the power of God. Kita baca di dalam, kita mulai dari Roma 1 ayat 16. Ini glorious gospel. Injil mulia. Ya, makanya Rasul Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, bahasa Inggrisnya, I'm not ashamed. Gue gak malu. Kokoh, teguh, berdiri, teguh. Injil, kasih karunia disebutnya. Ya, Alkitab ditulis Injil kasih karunia. Injil Kristus itu Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Kita berkeyakinan kokoh, berdiri teguh. Sebab Injil adalah the power of God. Power, kuasa Tuhan. Saudara bayangkan kuasa pencipta langit dan bumi. Dia berfirman, terang-terang jadi. Dia berfirman, apapun jadi seperti apa yang dikatakan. Ya, yang menyelamatkan, soteria. Setiap orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya. Percaya itu iman. Percaya itu tangan terbuka menerima. Percaya itu disebutnya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kita tahu dari surga itu semua baik. Ya, kalau saya bilang mata uang surgawi, nanti dibilang ada pertukaran. Bukan, ya, nggak ada pertukaran. Mata uang artinya apa yang diterima oleh Bapa. Hanya melihat iman. Gak ada transaksional. Itu pekerjaan Tuhan semua. Amin. Ya, kita memiliki posisi yang kokoh. Sama-sama dengan posisi yang kokoh. Keyakinan yang kokoh. Posisi kedudukan bersama Yesus yang tinggi. Ya, jadi walaupun dipermalukan, I'm not ashamed, dia bilang. Aku gak malu. Kita gak boleh malu, saudara. Ya. Jadi kita nggak usah goyah gitu, nggak usah. Ya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Ya, kita dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Ini nubuat Yesaya tentang kebangkitan. Ya, arise and shine. Kita dikatakan seperti matahari fajar tuh, terbit terus sampai rembang tengah hari. Ya, sebab terangmu datang. Siapa? Yesus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita hidup mulia sama-sama karena saya hidup mulia. Ayat 2. Di tengah-tengah apa? Sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita tengah-tengah dunia, bumi yang gelap, saudara.
Dia dibilang bangsa-bangsa kekelaman menjadi bangsa-bangsa. Itu artinya the people, bukan kita yang ditutupi kekelaman. Enggak. Kenapa? Karena tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Sama-sama karena ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada Shekinah glory Tuhan. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bukan ragu-ragu gitu. Iya, enggak. Tetapi nyata. Ya, saya selalu katakan absolut mutlak. Karena kita terima. Bukan kemuliaan kita, kemuliaan Kristus di dalam kita. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena itu kita hidup oleh roh dikatakan kan. Bukan hidup oleh daging. Melihat ke diri. Bukan. Tapi memandang kepada Yesus. Ya, jadi kalau orang bilang hidup oleh daging apa? Minggu lalu kita dengar kan. Melihat ke diri. Upaya, usaha, perform diri. Sebaliknya, manusia baru, ciptaan baru, ya, mengenakan manusia baru itu apa? Ya, mengalihkan daripada diri kepada Tuhan Yesus. Itu adalah sejatinya kita. Kita terima dengan iman. Amin. Jadi tadi Pastor Leon sampaikan tentang covenant, ikatan perjanjian. Ini ikatan perjanjian baru. Dan disebutnya ikatan darah seperti pernikahan tadi kan. Cut covenant. Cut dipotong tuh, darah dijadiin satu kalau di dalam orang-orang zaman dulu ya. Jadi bukan sekedar perjanjian dagang gitu atau apa tuh. Bukan, saudara. Tapi ikatan perjanjian baru. Perjanjian darah. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, ya, pengantara perjanjian baru. Kita mempunyai intercessors, pengantara kita. Yesus Allah yang menjadi manusia. Mati dan bangkit naik ke surga. Ada manusia tuh. Anak manusia makanya disebutnya. Menjadi kepala kita tuh. Ya, kepada darah pemercikan. Pengantara perjanjian baru, darah pemercikan. Darah Yesus yang kita tahu udah dibawa ke hadapan Bapa, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jadi ikatan perjanjian darah. Kalau bilang darah Habil hanya berteriak tentang apa? Pembalasan, tuntutan. Karena dia dibunuh oleh saudaranya Kain. Berteriak menimpa pembalasan. Darah Yesus bicara tentang apa? Penebusan. Pengampunan segala dosa. Amin. Makanya kita ada di dalam covenant perjanjian baru. Jadi ini tentang perjanjian antara Allah di sorga dengan manusia di bumi. Manusia Kristus sekali lagi ya. Jadi perjanjiannya bukan janji tuh, janji, kamu janji kepada Allah, janji. Ayo, ini kan baru tahun baru. Orang punya apa tuh? Mau berubah gitu misalnya. Bukan ini perjanjian Allah kepada kita. Resolusi. Resolusi manusia nggak kemana-mana, saudara. Tekad manusia hanya terbatas dan biasanya jatuh dan mengulangi lagi. Tapi kalau perjanjian Bapa kekal, sempurna. Yang percaya katakan amin. Nah, kita kembali ke perjanjian ini dari Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Ini perjanjian covenant yang berbeda dari perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, you should, kamu harus. Kamu harus ini, kamu harus ini. 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. You should. Perjanjian baru bicaranya I will. Nah, kita akan dalami. Jadi nggak terlalu panjang khotbah share kita malam hari ini. Tapi tentang covenant. Ya, kita mulai dari ayat 10 aja dulu, nggak apa-apa. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Artinya sesudah perjanjian lama.
Ya karena nanti kalau ayat 13 perjanjian lama itu sudah absolut, udah usang. Perjanjian baru muncul, perjanjian kasih karunia. Amin. Ya, perjanjian lama, perjanjian Musa sebenarnya juga. Dengan orang Israel lagi. Sebenarnya kita nggak ada urusan lagi juga. Bangsa-bangsa lain nggak ada perjanjian. Kan di dalam Yesus, Pak. Di dalam Yesus kita di dalam kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh. Nah, aku akan. Sama-sama katakan aku akan. I will. Aku akan. Ya, Tuhan akan menaruh hukumku. Nanti kita lihat ya. Apa law-nya Tuhan? Hukumnya Tuhan. Laws. Ya, pada akal budi, dalam akal budi mereka. Ya. Jadi, put. Tuhan taruh put. Itu bahasa aslinya didomi. Definisinya didomi. Apa kita lihat dulu ya, Mik? Supaya langsung aja lah ya. Ada to give something to someone of one's own accord, to give one something to his advantage. Jadi Tuhan memberikan put his laws itu untuk apa? Untuk keuntungan kita. Makanya kami supply ya, makanya dibilang to supply. Furnish, ya, membuat bagus. Hal-hal yang penting, necessary. To give to someone as his own, ya, miliknya, as an object of his saving care. Ya, peduli. Menyelamatkan, diberikan, ya, oleh Tuhan. Jadi to give, to supply. To give someone to care for his interest, untuk kepentingannya. Jadi saudara, hukum Tuhan itu bicara hukum, bicara legal standing yang sah. Tapi itu diberikan, ditulis di apa tadi? Di akal budi mereka. Ya, selanjutnya balik tadi ayat 10, kita beresin dulu. Dan menulisnya dalam hati mereka. Kardia, ya, ditulis sama Tuhan. Gak usah diinin dah ya. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi kita memiliki, kalau Tuhan bilang maka aku jadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku, bukan gini. Kalau mereka jadi begini-begini baru jadi saya jadi Allahnya, bukan. Tuhan yang taruh, sama-sama dengan Tuhan yang put. Ya, Tuhan yang memberikan new covenant. Tuhan yang menyelesaikan di kayu salib, Yesus. Tadi kita udah lihat ya, semua disuplai oleh Tuhan, bahkan hukum-hukumnya. Coba kita lihat sebentar tentang hukum apa di dalam perjanjian baru. Emang itu hukum juga. Tapi hukum yang pertama, hukum roh yang memerdekakan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup dan yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kurang jelas ya bahasa Indonesianya. Tapi kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, from the law of sin, dosa Adam, sin singular ya. Jadi karena Adam jatuh dalam dosa, kita udah dengar, bumi korosi. Semua makhluk mengeluh. Nah, kita ditebus dari itu. Dan hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut artinya apa? Sebelum terjadi maut, kematian, orang sakit. Sebelum sakit, stres, depresi, sakit, mati. Kita dimerdekakan dari itu. Dengan apa? For the law of the spirit of life. Hukum roh yang menghidupkan gitu. Sama-sama katakan, hukum roh yang menghidupkan. Amin. Kayak kita diberikan Roh Kudus yang mengalir ke jiwa kita, ke tubuh kita, hidup. Luar biasa ya. Ini karya Yesus semua. Kita tadi udah tahu ya. Tuhan yang put ya, my laws katanya. Yang kedua, coba kita lihat dari Yakobus 1 ayat 25.
Jadi kalau orang tanya, hukum kasih karunia apa? Hukum tadi, hukum roh yang memerdekakan. Sama-sama karena hukum roh yang memerdekakan. Memerdekakan dari mana? Mereka bikin dosa? Oh bukan. Dari dosa dan dari kematian. Amin. Ya, tetapi barang siapa meniti hukum yang sempurna. Nah, dikatakan hukum yang sempurna, the perfect law of liberty, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, bahasa Inggrisnya the perfect law of liberty. Kita dimerdekakan dari dosa tadi, seperti hukum roh yang tadi kita baca di Roma. Ya, jadi bukannya dibalik-balik, saudara ya. Oh, di bawah hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Oh, bukan. Hukum Taurat itu menuntut, you should. Hukum kasih karunia itu mensuplai. Hukum yang sempurna, Yesus yang mengerjakan sempurna di kayu salib, yang memerdekakan kita. Nah, dan bertekun. Bertekun artinya apa? Kita teguh tadi. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Nah, bertekunnya dijelasin ya. Don't be a forgetful hearer, bahasa Inggrisnya. Ya, bukan mendengar untuk melupakan. Makanya kalau di Yakobus orang bilang ini, kan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Orang nggak tahu bahwa perbuatannya jangan hanya dengar terus lupa. Makanya dijelasinnya kalau di Yakobus 1 itu bagaimana seperti orang bercermin. Lihat mukanya, terus dia pergi, dia udah lupa mukanya kayak apa katanya. Oh, bukan begitu. Tapi bertekun. Kita bertekun dari apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus misalnya. Dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korban yang sempurna. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu namanya kita bertekun, berdiri teguh. Oh, nggak bisa. Oh, misalnya ada orang bilang gitu, oh nggak bisa. Kita ini juga Tuhan kasih penghukuman. Tuhan juga bisa juga orang Kristen masuk neraka gitu misalnya, ya kan. Terus orang bilang iya. Itu namanya nggak bertekun, saudara. Dipegang tadi lepas, dipegang tadi lepas. Nggak begitu. Kita dengar, kita pegang. Ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Kalau gitu, tuh Kak, lu sungguh melakukannya tuh, hukum yang sempurna. Oh, bukan. Ya, sungguh-sungguh melakukannya artinya apa? Kita jangan lupa, don't be a forgetful hearer, bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Itu namanya melakukannya. Nah, sering kan orang bilang, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Biasanya gereja-gereja Injili selalu begitu kan. Jadi dibalikin akhirnya kepada kita gitu. Padahal semua pekerjaan Yesus. Melakukannya apa? Jangan jadi pendengar yang lupa. Gimana Pak caranya supaya jangan pendengar yang lupa? Dengar terus. Makanya rekamannya direkam. Dengar lagi tadi. Pastor Prince punya firman-firman Injil kabar baik. Ya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dia kalau nggak lupa, kita bahagia. Itu janji loh. Janji. Paham? Ya, jadi kita jelas ya tadi hukum roh. Makanya hukum yang the perfect law of liberty, hukum yang sempurna yang memerdekakan. Sama-sama kan hukum yang sempurna yang memerdekakan. Amin. Luar biasa ya. Tadi hukum roh yang menghidupkan, hukum yang sempurna yang memerdekakan, yang terakhir satu lagi hukum iman disebutnya. Coba kita lihat Roma 3 ayat 27. Paham ya kalau kita bilang ini, kebenaran iman. Apa itu kebenaran iman, Pak Melki? Kebenaran hadiah, artinya saya terima hadiah. Itulah kebenaran iman. Karena lawannya ada kebenaran bukan iman, tapi perbuatan. Makanya disebutnya gini, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Nggak ada. Artinya dengan diri sendiri nggak ada dasar untuk bermegah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tuh kan, diri sendiri. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bahasa Inggrisnya by the law of faith. Itulah kita banggakan bermegah karena kebenaran iman, kebenaran hadiah. Amin. Itulah makanya kita bilang teguh berdiri.
Itu luar biasa ya. Makanya kita memiliki covenant yang teguh. Kalau dari pihak Tuhan nggak akan goyang, saudara. God cannot lie. Makanya kita nggak mau lupa. Kita pegang aja terus iman. Kita terima aja terus iman. Kita tahu di dalam kita ada dimeteraikan Roh Kudus. Ya. Kita teguh aja bilang, oh nggak bisa, orang pasti mati. Enggak, saya sudah dimerdekakan. Dengan hukum roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Dari hukum dosa. Artinya, nggak bisa ada dosa Adam, tetap ada. Nggak bisa. Kita tanggalkan. Manusia lama. Kita nggak pandang lagi. Luar biasa ya, luar biasa kalau kita bisa memahami. Ya, ayat tadi balik kembali ke Roma 8 ayat 11. Ayat 11-nya bilang, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Nah, ya, sebab mereka semua besar kecil, bahasa Inggrisnya from the least of them to the greatest of them. Dari yang kecil sama yang besar akan mengenal aku. Jadi saudara, Pastor B selalu sampaikan, ya saya juga percaya, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan tentang Injil ini sudah ada di dalam hati saudara, di dalam roh saudara. Saya hanya put kata-katanya, meneguhkan sampai dalam diri saudara. Tapi kita mengenal Tuhan yang benar. Amin. Saudara tahu, saudara sadar, kalau saudara masuk ke dalam inti roh saudara, saudara paham, oh iya ya, none of me, all of Jesus. Nggak ada sayanya, tapi Tuhan semua. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita ini terima karya Yesus, bukan karya upaya, perform, usaha, tekad diri. Dari yang kecil sampai yang besar akan mengenal aku. Lalu saya sampaikan Injil ini, kabar baik ini kepada rektor dulu kuliahnya Mika. Dia bilang, wah Pak Melki, yang kayak gini harus orang pintar yang ngerti katanya. Dia pikir dalam banget ini kayak begini. Ya saya bilang, Roh Kudus akan mengajarkan. Mau Petrus yang nelayan kasar yang gak sekolahan, sampai Paulus yang murid Gamaliel. Dan Paulus itu menanggalkan semua yang lama. Dianggap sampah, baru bisa mengerti yang baru. Karya Yesus. Jadi janji ini bicara apa maksudnya? Nggak ada kategori kasta-kasta, mesti S3 dulu, mesti sekolah teologi yang tinggi-tinggi dulu untuk mengenal karya Yesus. Enggak, saudara. Anak-anak datang kepadaku, menerima dengan rendah hati sebenarnya. Hanya ada orang-orang dengar begini, malah membenci saya misalnya. Dia punya masalah, malah mau dibuang yang kayak gini. Sementara saya lihat orang yang teguh berdiri, dia punya masalah keuangan, masalah ekonomi, dia dipulihkan karena terima supply. Minimal dipelihara kehidupannya. Luar biasa ya. Jadi besar kecil mengenal aku. Karena Kristus adalah hikmat kita. Saya coba mau kasih lihat dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh dia, Tuhan, Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus Kristus adalah hikmat saya tuh. Hikmat kita. Bahasa Indonesia, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bahasa Inggrisnya, Yesus Kristus itu menjadi, ya, tuh ya, menjadi made, ya, saya baca dari awal lagi. But of him, i.e. in Christ Jesus, ya, oleh dia, Tuhan, kita di dalam Yesus Kristus, who of God is made unto us wisdom. Jadi saudara bisa berkata, Kristus adalah hikmat saya. Saya memiliki hikmat Kristus. Kalau saudara punya masalah buntu, masalah pergumulan yang gak jelas, yang gimana, gak tahu masa depan, cemas, khawatir, saudara, Kristus adalah hikmat saya. Hikmat itu saudara mengetahui masa depan.
kebenaran saya. Righteousness. Masih bergumul, jatuh bangun. Kristus adalah kebenaran saya. Sanctification. Ya, masalah kekudusan, masalah orang kan bilang ini, wah nggak bisa, kita harus menguduskan diri, harus menguduskan diri, harus menguduskan diri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Seolah-olah kamu harus kudus gitu. Padahal itu adalah status karena darah Yesus. Karena apa? Kristus pengudusan kita, sanctification kita. Kekudusan kita. Katakan terus. Walaupun bergumul soal masalah kekudusan, Kristus adalah kekudusan saya. Dan redemption, penebusan. Kristus adalah penebusan saya. Nggak ada lagi yang bisa menuduh kita. Saya udah ditebus. Kristus adalah penebusan saya. Yang percaya katakan amin. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ayat tadi balik ya, Ibrani 8 ayat 12-nya bilang gini. Ayat 11-nya udah selesai belum tadi? Udah ya ayat 12-nya sekarang terakhir. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap mereka, kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lihat ya. Kristus adalah penebusan kita. Aku akan, bukan kamu harus, bukan. Ya, udah jelas. Ini klosa utama perjanjian baru. Kalau klosa itu apa ya? Klosa. Misalnya ada suatu perjanjian tebal segini. Intinya apa sih? Nah, ini intinya. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, pakai bahasa ume, double negatif. Tidak akan pernah mungkin mengingat dosa-dosa mereka. Makanya apa poinnya saudara mengingatkan dosa saudara kepada Tuhan? Kepada Bapa. Kita udah tahu Bapa itu sempurna mengenal kita, luar dalam atas bawah semuanya Tuhan tahu, kenal, dan Dia mengasihi kita sempurna. Amin. Ya, jadi kalau orang bilang gini, apa-apa supply Tuhan, nanti enak bikin dosa. Enggak, bukan. Itu adalah bicara tentang begitulah besar kasihnya Tuhan kepada kita. Amin. Ya. Tadi ayat 11-nya aku akan menjadi Allah mereka mana? Masih ayat 10 ya, coba lihat. Ini ada satu poin lagi nih. Aku, bagian terakhir ya, kalimat terakhir. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini penting, saudara. Ya. Kalau aku akan menjadi Allah mereka yang tadi kita bilang, artinya apa? Aku akan menjadi segala-galanya buat kamu. Karena kita punya Allah. Artinya tadi Kristus adalah hikmat kita. Ya, sebagai manis di surga demikian kita di bumi. Ini penting sekali ya, bahwa Tuhan ingetin keindahan Yesus itu dalam hati kita. Makanya ditaruh kan, put kan dalam hati kita tadi. Dan kita melihat semua kebutuhan kita itu dari Bapa, ya kan? Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku itu bukan karena kita gitu. Karena lu baik, lu jadi umat gue. Bukan, saudara. Karena ini perjanjiannya. Aku akan supply. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau di sini orang bilang, ya tadi kan, Pak Melki, kalau sudah terima kasih karunia seperti ini, apa implikasinya? Orang udah lompat gini, nanti enak nih orang bikin dosa nih. Kita bikinnya beda, saudara. Apa gunanya bikin dosa? Mencurang, mencuri, nipu, korupsi. Misalnya sekarang di zaman banyak korupsi ya. Ganti Petra Light jadi Petramax. Nggak ada, saudara. Kenapa? Tuhan itu menjadi Allah kita, artinya Dia segala-galanya. Kalau Tuhan Allah kita, Bapa kita itu Allah kita, artinya apa? Semua masalah, semua persoalan jawabannya adalah Tuhan. Air jadi anggur. Bayangin, punya masalah keluar, air jadi anggur. Ya kita percaya, saya terima Tuhan. Menjadi anggur yang terbaik. Yohanes 2 ayat 10 kan dibilang itu di Kana ya. Dan
berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Kan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bahkan biasanya orang itu makin lama makin rendah gitu, kualitas hubungan suami istri misalnya. Kalau kita enggak, anggur yang terbaik sampai sekarang. Kenapa? Karena percaya Yesus. 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea tuh, pada pada pernikahan ya. Yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah kemuliaan Yesus dalam hidup saudara. Sampai merestorasi hubungan suami istri. Filipi 4 ayat 19. Kalau dia jadi Allah kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Supply, bahasa Inggrisnya supply all your needs. Apa yang saudara penting buat saudara, penting buat Bapak kita. Menurut, according to, bukan menurut saudara minta, bahkan menurut His riches and glory tuh ya. According to His riches in glory by Christ Jesus. Tetap by Christ Jesus, oke kan Yesus. Kan benar ya? But my God shall supply all. Ya, kalau Tuhan bilang, mereka itu akan jadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dulu. Poin pertama itu penting. Ya, kalau Tuhan menjadi Allah kita, dia akan supply yang baik menurut. Jadi ukurannya according to His riches in glory, di dalam kemuliaannya. Saudara tahu kekayaan Yesus seberapa? Sudah lihat langit, bintang begitu banyak, ya triliunan, mungkin nggak kehitung. Saudara, menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus. Itulah Bapak saudara, itulah Tuhan saudara dan saya. Itulah covenant, itulah ikatan perjanjian yang luar biasa, yang kita ditenggelamkan lagi dalam ikatan perjanjian yang luar biasa ya. Sebentar jatuh. Aduh. Ya, kita baptize fresh ya, ditenggelamkan lagi, segar di dalam ikatan perjanjian ya, ikatan perjanjian, covenant. Hujan will come ya, apalagi di sini kita kan the third day nih. Kita baca lagi Hosea 6 ayat 2 dan 3 sampai ngelotok ya. Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari. Apapun yang mati dihidupkan lagi. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Pengharapan-pengharapan yang hilang bangkit lagi. Dan kita hidup di hadapannya, bukan mati. Bukan tadi maut gitu ya, hukum maut, hukum dosa, korosi turun gitu, bukan. Ayat 3, ya, marilah kita mengenal. Lagi ya, besar kecil mengenal, kita mengenal. Kenapa? Kita mau terima. Jangan dibantah saudara, kan kita baca ayatnya. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di perjanjian lama berusaha, usaha manusia. Tapi kenal katanya. Ya pasti muncul seperti fajar. Pasti. Terang itu muncul. Yang akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim. Kalau bahasa Inggrisnya hujan awal dan hujan akhir yang mengairi bumi. Ini bicara apa? Bicara harvest. Ya, bicara panen yang besar. Manifestasi terjadi perjanjian Tuhan. Ya, kalau kita diberkati, kita akan menjadi berkat. Kalau kita terima kasihnya, kita akan mengasihi dia. Amin. Karena banyak menerima kasih, banyak memberikan kasih. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun. Amin. Saya nggak panjang lebarkan. Sudah di rekaman YouTube, saya mendengar rekaman ini. Saya berkata, saya mendengar kabar baik. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara. Bukan kebetulan saudara ada di rekaman YouTube ini. Sampai khotbah terakhir ini. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bukan buat semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan saya percaya Tuhan, segala dosa saya sudah diampuni. Saya hidup sebagai generasi hari yang ketiga. Saya menerima janji Tuhan, ikatan perjanjian Tuhan, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, mari kita perjamuan kudus malam hari ini. Ya, kita sudah terima air yang jernih yang membasuh debu-debu perjalanan kita, kehidupan kita di dunia ini, beban-beban semua kita perjamuan kudus seperti disekak dengan kain lenan halus yang putih bersih. Rasul Paulus, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengangkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Artinya benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Kebangkitan, ya, the third day. Ya, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit, menyerap semua kutuk, semua murka, semua kematian, semua yang buruk dalam kehidupan kita, hingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, baik terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil, beruntung. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik adalah butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan, Yesus kepala, kami tubuh, daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, semua. Ya, saudara, anggota tubuh Kristus. Dan sudah makan ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita ada kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, yang tidak kita gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita yang nggak tanami, tapi kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada kemiskinan. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, gesembraka hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karya-karya roh, semua janji, semua berkat sealkitab.
Saudaraku yang kekasih, bukan karot, cawan yang kita atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, God's beloved,